pagi, selamat sejahtera, semoga kalian berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di bab 3 ya. Di bab 3 di sini tentang kesejahteraan pegawai. Materinya bisa di sini kamu lihat, nanti dibuka, silakan buku paketnya boleh kalian pinjam ke perpustakaan. Nanti dibuka bab 3 yang kaitan dengan kesejahteraan pegawai. Nanti dilihat, kalau nggak salah di sini halaman 38. Kamu buka dan baca sampai selesai bab 3. Silahkan nanti dirangkum, boleh dicatat. Di situ ada kalimat-kalimat yang penting, terutama yang kaitan dengan kesejahteraan pegawai. Ini banyak pasal-pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Untuk isi pasal-pasal tersebut, nah kalian nanti silahkan cari di internet. Di internet cari seperti di sini ya, ada yang di A itu kan landasan hukum. Di sini banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kesejahteraan pegawai. Terutama di sini yang dimaksud dengan kesejahteraan pegawai khusus di sini untuk pegawai negeri sipil. Di sini dapat ditemukan di dalam pasal 32 UU VK tahun 1974. Ada lagi yang kedua, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1963 tentang tabungan dan asuransi pegawai negeri. 3, ada lagi di sini peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1963 tentang di sini pembelanjaran kesejahteraan pegawai. Artinya pembelanjaan. Di situ dicantumkan di dalam PP nomor 9 tahun 1963. Yang selanjutnya ada lagi di sini keputusan Presiden RI nomor 230 tahun 1968. Di sini menerangkan tentang peraturan pemeliharaan pegawai negeri atau penerima pensiun serta anggota keluarga. Dan selanjutnya sampai di sini dasar hukumnya kurang lebih ada 10 dasar hukum tentang kesejahteraan pegawai. Di sini tidak usah di print semua. Kalau boleh kamu download ya di sini. Ada di sini terutama nomor 1 poin 1 pasal 32 UU VK tahun 74 dan di sini PP nomor 9 dan PP nomor 10 tahun 1963. Ini merupakan tugas kelompok. Silakan untuk salah satu persyaratan nanti kegiatan belajar semacam ini kalian cukup melaporkan tugas kelompok saja ya. Di print seperti biasa. Cukup di sini sampai yang di print itu poin 1 dan poin 4. Dan nanti bisa dilanjutkan. Tugas berikutnya dilanjutkan dari poin 5 sampai poin 10. Nah ini landasan hukum tentang kesejahteraan pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya di sini yang B-nya ada lagi tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai. Ada lagi sampai halaman 43. Kalau ini tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai, di sini nanti Bapak nggak kasih tugas, cukup saja kalian baca, simpulkan. Dan yang C-nya asuransi sosial pegawai. Jadi pegawai itu punya asuransi. Di sini ada landasan hukumnya berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil. Yang dimaksud dengan asuransi sosial di sini adalah
asuransi sosial pegawai negeri sipil yang terdiri atas program pensiun dan program tabungan hari tua, yaitu penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tabungan hari tua, yaitu program asuransi. Nah, di sini boleh di sini nanti di print peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981. Berarti kamu nanti bikin dua ini aja ya, dua berkas. Yang satu asuransi sosial tentang perubahan atau peraturan pemerintah nomor 25. Dan di sini dibaca selanjutnya ketentuan yang terkait dengan asuransi sosial pegawai. Di sini yang kaitan dengan asuransi sosial pegawai itu satu, saat waktu menjadi peserta asuransi. Yang berhak menerima itu kalau kita jadi peserta asuransi. Dimulai pada tanggal pengangkatan sebagai CPNS. Setelah masuk CPNS langsung ada di sini dimulai masuk asuransi. Yang kedua, C, pengangkatannya menjadi CPNS sebelum tanggal 30 Juli 1981 dianggap sudah menjadi peserta asuransi sosial. Ada lagi di sini kewajibannya, kan? Kewajiban menjadi peserta artinya peserta asuransi membayar premi atau iuran. Pembayaran premi itu oleh peserta kepada peserta dilakukan melalui pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan setiap bulannya. Jadi tidak bayar langsung, tapi setiap saat kalian nanti menerima gaji PNS itu langsung di situ banyak rincian potongan. Kalau PNS itu banyak potongannya. Ada potongan asuransi, ada potongan uang dan coffee, potongan lainnya belum kalau yang masuk ke koperasi, potongan koperasi dan lain sebagainya. Ya, hal-hal tersebut di sini banyak. Ya, ada haknya sekarang, hak peserta satu, pensiun. Yang tidak mendapat pensiun adalah peserta pegawai yang bersangkutan. Ini masih asuransi sosial. Atau dua, janda atau duda dari peserta dan janda atau duda dari penerima pensiun. Yang ketiga, yatim piatu dari peserta, yaitu piatu penerima pensiun. Kalau orang tuanya meninggal, kalau misalnya suaminya PNS meninggal, berarti yang hak menerima pensiun ibunya. Kalau ibunya meninggal lagi, anaknya. Ya, itu harus ahli warisnya. Dan seterusnya. Itu aja di bab 3 sampai C, ya. Terus D. Yang D-nya di sini jaminan sosial tenaga kerja atau yang disebut dengan jam sostek. Nanti kalau dari D silakan dirangkum nanti ya, dirangkum saja. Kalau E, pemeliharaan kesehatan ada di sini. Selanjutnya pembuatan dokumen pengelolaan kesejahteraan pegawai. Nah itu sampai F. Boleh yang tadi tugasnya silakan dicatat dan dicari berdasarkan sesuai, ini berdasarkan kerja kelompok saja nanti ya. Kalau nggak salah per kelompoknya itu 4 orang atau 5 orang ya kemarin. Sesuaikan kelompoknya yang kemarin, nggak usah dirubah supaya tetap Bapak gampang nanti menilainya kelompok ini. Oh ya ini orangnya. Dan ingat dari A sampai C tadi kan ada pasal-pasal yang harus kalian print, dan yang selanjutnya dari D sampai akhir itu nanti Bapak mohon dirangkum saja. Minggu depan dikumpulkan rangkuman. Kalau yang di print boleh lewat minggu depan juga kan ya, perlu proses itu. Kalau rangkuman kan, kalau rangkuman itu tidak berkelompok ya, perorangan aja. Kalau yang di print karena itu belum ada ya sedikit-sedikit, silakan kalian berkelompok. Itu aja tugas dari Bapak bidang studi di sini, otomatisasi tata kelola kepegawaian. Semoga kalian lancar menjalankan tugas dan sehat selalu serta sukses selalu. SMK bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.